Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rahul Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ashabat tabi'in ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa la'immatil mujtahidin khususan ila Hadatul Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Qadani, Hadatul Syekh Muhammad Hasim Ash'ari, Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Lisan Suri, Syekh Sula Arifin. Tagamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fi darain amin. Summa ila arwahi masyayikhina al-kiram al-hayya'i minhum wal amwat fi ma'had an-nida al-islami wa fi jami'atin hadil ulama wa biniyati sahlah li fahmi hadal kitabi wal amali bi syai'u lillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Amin. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta Amin. wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Amin. Falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta. Amin. Wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa. Amin. Wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Amin. Wa qulta fafahamnaha Sulaiman. Amin. Wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Amin. Wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Amin. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum Amin. wa tulhimana kama alhamtahum Amin. wa tahfaza ma mananta bihi alaina kama hafizta alaihim. Amin. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Amin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasan kita pada malam hari ini kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani, halaman 14, makalah yang ke-35, dua baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wassalasuna an Hamidin al-Laqafi rahimahullah annahu atahu rajulun faqala lahu awsini ay bima yanfa'uni fid dini faqala ij'al li dinika ghilafan ka ghilafil mushafi wa huwa ma yusawwinuhu 'anid danasi ila lahu ma ghilafud dini fasyari'atu min haitsu innaha tuta'u tusamma dinan wa min haitsu innaha tujamma'u tusamma millatan wa min haitsu innaha yurja'u ilaiha tusamma madhaban. Qala lahu ghilafud dini tarkul kalami illa ma la budda minhu wa huwa ma la yahsulul maqsudu min umurid dunya illa bihi. Qala Sulaimanu alaihi salamu au Luqmanu idza kana al-kalamu min fiddatin kana sukutu min dahabin wal makna atau wal makniyu idza kana al-kalamu bil khairi kal fiddati hasana kana sukutu anis syarri kal dahabi bil hasani intaha atau husnan bil husni wasakitu fil haqqi kan nafiqi fil batili. Wal maqalatul khamisatu wassalasuna, makalah yang ke-35 an Hamidin al-Laqafi rahimahullah, dari Hamid al-Laqaf rahimahullah, annahu atahu rajulun, bahwasanya datang kepada beliau seorang laki-laki. Faqala lahu ausini ay bima yanfa'uni fid dini. Si laki-laki itu kemudian berkata kepada Hamid al-Laqaf rahimahullah, berilah aku wasiat. Maksudnya wasiat apapun yang dapat memberi manfaat kepadaku pada masalah agama. Jadi ada seorang lelaki datang kepada Hamid al-Laqaf. Seorang lelaki ini minta wasiat kepada Hamid al-Laqaf. Wasiat yang dimaksud sesuatu apapun yang dapat memberikan manfaat secara agama, kemanfaatan agama, kemanfaatan dalam agama, kemanfaatan menurut agama, kemanfaatan ukhrawi gitu ya. Faqala, maka kemudian Hamid al-Laqaf pun mengatakan kepada si laki-laki itu, wasiatnya adalah ij'al lidinika ghilafan, jadikan untuk agamamu ada gilaf. Gilaf itu kayak semacam laci, kayak semacam kantong, kayak semacam tas, itu namanya gilaf. Jadi gilaf itu intinya sesuatu yang dapat menyimpan, melindungi, menjaga, terus apa lagi? Iya, membungkus. Itu gilaf. Umpama gini.
kita bawa apa nih? Bawa bawa sesuatu, umpama bawa baju. Terus kata orang, itu baju dikasih kantong apa digantungin gitu kan? Aku ntar kotor. Nah, itu namanya gilap. Ya, itu namanya gilap. Jadi gilap itu sejenis kantong kresek gitu ya. Gilap itu sejenis tas. Gilap itu sejenis kotak yang tertutup. Nah, apapun yang jelas sesuatu itu menutupi benda yang ada di dalamnya sehingga dia terhindar dari kotoran dan semacamnya. Nah, itu namanya gilap. Jadi kata Hamid Al-Laqab, jadikan agama itu sebagai bungkus, sebagai tas, sebagai kantong kresek, sebagai laci, sebagai kotak, sebagai peti. Nah, gitu bisa ya. Jadikan agama sebagai itu, kata Hamid Al-Laqab. Ya, jadikan agama itu sebagai itu. Berarti kita di dalam agama, ya. Kita berada di dalam agama yang menyelimuti kita. Jadi kata Hamid Al-Laqab kepada si lelaki itu berkata, jadikan agamamu itu sebagai gilap, sebagai kantong kresek, sebagai kantong plastik, sebagai tas, sebagai kotak, sebagai peti. Kita di dalamnya. Ya, jadikan kayak begitu agamamu. Ya. Kagilapil mushafi, seperti kotak untuk menyimpan Quran. Seperti kotak untuk menyimpan buku-buku, seperti kotak untuk menyimpan benda-benda yang perlu disimpan gitu ya. Wa huwa ma yusawwinuhu anid danasi, minimal kotak itu, minimal kantong kresek itu, minimal plastik itu bisa menjaga benda yang ada di dalamnya supaya tidak kotor. Itu minimal itu. Ya. Supaya tidak kotor minimal. Supaya tidak kotor. Maka berarti ketika kita dibungkus oleh agama gitu kan, ketika kita dikelilingi, diselimuti oleh agama, maka berarti usahakan kita jangan sampai kotor. Gitu kan? Usahakan berarti kita jangan sampai kotor. Karena kita di dalamnya. Luarnya agama. Jadi agama itu menyelimuti kita, ngebungkus kita. Kita itu jangan sampai kotor. Ya terutama tentunya karena di sini bahasannya tasawuf, ya berarti kotor secara hati gitu ya. Kotor secara perilaku, kotor secara ucapan. Tapi ketika ngomongnya tauhid, ketika ngomongnya akidah, berarti kotor dari hal-hal yang dapat mengotori keyakinan. Karena ini kita belajar tasawuf, ya berarti kotor dari yang dapat mengotori hati gitu. Tapi nggak lepas juga ya, nggak lepas juga menghindari dari kotornya keyakinan. Itu pun harus ya, itu pun harus, jangan sampai tidak ya, itu pun harus. Itu pun harus. Kotor, jangan sampai kotor umpama diantaranya keyakinan kita atau akidah kita, diantaranya minimal ya, diantaranya minimal sun
aqaidakum bima tasyabaha minal ayati wal ahadisin nabawiyah fa innaha min usulil kufri. Secara keyakinan diantaranya jangan memahami sekaligus meyakini ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW, ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah akidah, di mana itu masih samar-samar, ya. Jadi kalau kita sedang membaca atau mendengar ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah akidah dari yang masih samar, ya minimal jangan memahami itu yang masih samar sekaligus jangan meyakininya, karena itu bisa menjadi bagian dari unsur-unsur, faktor-faktor yang bisa menjerumuskan kita dalam kekufuran secara keyakinan. Contohnya, lagi-lagi ayat ini sering kali Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ini kan emang terlanjur terjemahannya begitu ya, terlanjur terjemahannya seperti itu. Nah, ini ayat-ayat ini termasuk ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat yang masih samar. Yang penjelasannya itu sebetulnya ini apa maksudnya kok Allah bersemayam? Sementara bersemayam itu hanya berlaku untuk makhluk. Nah, lempengan ayat itu udah stop, berhenti. Jangan dipahami semampu kita, jangan, apalagi sampai diyakini, jangan. Udah baca aja terus, ya. Lewatin, baca ya. Baca aja. Jangan kita memahaminya, oh ya udah berdasarkan terjemah Allah bersemayam, jangan begitu. Karena itu min usulil kufri, itu bisa menjadi bagian dari faktor-faktor yang dapat menjerumuskan kita dalam kekufuran secara keyakinan. Nah, itu minimal. Ya. Itu yang berkaitan dengan kotor secara akidah. Tetap itu harus kita jaga, tetap itu harus kita pelihara. Ya. Sunu aqaidakum. Jagalah akidah-akidah kalian. Ya. Dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang masih samar, yang masih mutasyabih, yang berkaitan dengan akidah, jangan dipahami apa adanya, jangan. Apalagi sampai diyakini juga jangan. Fa innaha min usulil kufri, karena itu bisa menjadi bagian dari faktor-faktor terjerumusnya dalam kekufuran secara keyakinan. Udah lewatin aja, jangan dipahami, jangan diyakini dulu. Ya. Ya intinya ayat-ayat mutasabihat dan hadis-hadis yang mutasabihat, diantaranya ayat-ayat yang berkaitan, hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdampingan, bersandaran dengan sifat-sifat makhluk. Nah, itu dihindari dulu ya. Seperti ada lagi yadullah fauqa aidihim. Secara terjemahan ada umpama tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Udah lewat aja dulu ya, jangan dipahami apa adanya apalagi sampai diyakini. Udah jangan, lewat aja dulu. Itu
agama sebagai kantong kresek, sebagai selimut, sebagai kotak, sebagai pelindung dari diri kita pada masalah akidah, ya, pada masalah akidah. Tapi karena ini kita belajar tasawuf, ya berarti kotor hati, kotor ucapan, kotor perbuatan. Qila lahu ma gilapud dini. Kotak agama itu apa? Kantong kresek agama itu apa? Plastik agama itu apa? Peti agama itu apa? Gitu ya. Jadi agama yang menyelimuti kita yang ada di dalamnya. Supaya kita jangan kenapa? Ya ini dia. Sebelum dijawab, ini ada beberapa di sini Syekh Nawawi Banten rahimahullah rahmatal abror memberikan beberapa pengertian tentang syariat. Syariat itu bisa disebut agama, syariat itu bisa disebut agama juga tapi bahasa Arabnya berbeda. Jadi agama itu ada din, ada millah. Terus syariat juga bisa disebut madhab. Gini. Agama bisa disebut sebagai din. Syariat maksudnya syariat bisa disebut sebagai din yang artinya agama apabila syariat itu ditaati. Itu namanya din. Contohnya gini. Dahulukan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, dahulukan mana yang wajib, mana yang sunnah. Umpama kita lagi sholat sunnah, apapun sholat sunnah yang kita lakukan, ketika terjadi hal yang wajib pada saat kita melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya batalin. Kerjain yang wajib. Ya. Contoh yang sering terdengar ketika orang tua kita manggil. Bahkan sebetulnya umpama kita lagi sholat sunnah, terus istri kerepotan, ya, istri kerepotan nih ngurusin rumah tangga, ngurusin anak-anak, atau mungkin hal yang lainnya, kita dipanggil, batalin sholat sunnahnya, ya, batalin, ya, karena menjaga hubungan keluarga hukumnya wajib. Atau mungkin kakak kita manggil lagi perlu, kita bisa sunnah, batalin. Ya, batalin. Nah, kita melakukan hal itu diantaranya mentaati apa yang diperintahkan syariat. Itu berarti namanya din, gitu ya. Itu namanya din. Emang sih contoh yang sering kita lagi sholat sunnah, terus orang tua manggil, batalin. Iya. Tapi yang wajib di sini bukan hanya orang tua sebetulnya, ya, bukan hanya orang tua. Umpama kita lagi sholat sunnah, ya, lagi sholat sunnah, ada orang minta tolong, emang kita doang di situ adanya, emang kita doang, nggak ada lagi yang lain. Kita lagi sholat sunnah, lah batalin sholat sunnahnya, ya, batalin. Atau kita lagi sholat sunnah di rumah, ada tamu. Assalamualaikum, kita dengar Assalamualaikum, batalin, ya, sholat sunnahnya batalin. Lah kan tamu mana tahu kita lagi sholat, dia juga kalau kita tahu lagi sholat mah enggak dia, ya, batalin. Jadi kita harus tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Kemungkinan begini juga bisa, kemungkinan kita lagi sholat sunnah, HP kita bunyi, terus ada bacaannya, kita tahu itu telepon penting, batalin sholat sunnahnya, ya, sholat sunnahnya batalin. Itu sunnah, gitu ya, itu sholat sunnah. Menjawab telepon dari yang kita tahu penting hukumnya wajib. Bisa aja berkaitan dengan pekerjaan kita kan,
Kalau kita nggak nanti berakibat kerjaan kita jadi bisa aja. Atau mungkin dari keluarga kita yang dijauh, ya kan? Gitu. Jangan terus abis itu kita bilangin, gue lagi sholat. Jangan begitu. Orang kan yang nggak tahu nganggapnya, oh iya gue maaf ya lu sholat. Orang kan cuma taunya itu sholat, iya kan? Orang taunya itu sholat. Ketika ngomong sholat seolah-olah harus nggak bisa. Sholat juga nggak semuanya wajib. Kalau lagi sholat wajib baru nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau lagi sholat wajib mah itu juga tahu, gitu ya. Nah itu berarti kita melakukan bagian dari perintah syariat, mendahulukan yang wajib. Nah itu berarti namanya din, ya. Itu namanya din. Taat menjalankan perintah syariat itu namanya din. Terus syariat bisa juga dibilang millah. Syariat bisa juga dibilang millah. Maksudnya syariat bisa dibilang millah. Syariat itu banyak. Ada tadi perintah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Terus ada perintah lagi minimal kita bisa menghindari, menyelamatkan seseorang dari hal-hal yang negatif seperti diantaranya membuang benda-benda tajam di jalanan gitu kan, itu juga bisa. Terus apalagi perintah syariat menolong seseorang yang sedang membutuhkan. Nah itu juga perintah syariat. Nah kan 3 nih, umpama ya 3. Nah 3 ini digabung, dikumpulin, ini perintah syariat. Ini namanya millah gitu. Ini namanya millah. Ya itu namanya apa? Millah. Ada begini, ada lagi begini. Di antaranya perintah syariat itu kita menjaga seseorang gitu ya. Yang kira-kira menjaga seseorang supaya jangan sampai jangan sampai marah lah gitu, jangan sampai marah atau minimal jangan sampai malu lah gitu. Tiba-tiba terjadi itu dalam perkumpulan gitu ya, dalam satu majelis. Nah kita alihkan hal itu supaya enggak terjadi. Nah itu kalau kita taat melakukan itu namanya apa namanya? Kalau taat din. Ya kalau taat namanya din. Ya, kalau taat namanya din. Kalau kita kumpulin beberapa perintah syariat namanya millah gitu ya, millah. Nah, terus apabila syariat itu menjadi tempat kembali ya, apabila syariat itu menjadi tempat kembali itu namanya madhab. Itu namanya madhab. Umpama gini, dalam melakukan sholat ada beberapa orang, diantaranya imamnya baca Fatihah nggak pakai basmalah, terus makmumnya ketika takbiratul ihram tangannya dilepas begitu aja. Ada lagi makmumnya ketika takbiratul ihram selesai itu tangannya diletakkan di bawah dada di atas pusar. Nah kita lihat ini imam nggak baca basmalah nih, baca Fatihahnya. Oh berarti dia kalau dikembalikan ke syariat menurut imam ini itu namanya madhab gitu ya. Jadi dikembalikan ke siapa nih? Itu namanya madhab. Ya, seperti diantaranya madhab Imam Malik. Begitu juga kalau habis takbiratul ihram Allahu Akbar tangannya dilepas nggak sidakep. Ya itu juga Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i di bawah dada di atas pusar atau dimencongin dikit ke sebelah kiri gitu ya.
Nah itu semuanya udah ada ya, itu sebetulnya semuanya udah ada ya, tinggal kitanya ini makanya ke mazhab siapa nih, nah itu dikembalikannya kemana gitu. Nah itu namanya mazhab. Jadi syariat itu bisa dibilang din ketika perintahnya kita taati. Syariat itu bisa dibilang milah, ada beberapa syariat yang harus kita kerjakan. Bisa juga syariat itu madhab ketika syariat itu dikembalikan kepada pendapat siapa. Nah di sini kemudian qala lahu gilapud dini tarkul kalami illa ma la budda minhu wa huwa ma la yahsulul maqsudu min umuri dunya illa bihi. Kotaknya agama, bungkusnya agama, petiknya agama, kantong kreseknya agama adalah meninggalkan kalam, meninggalkan ucapan kecuali yang semestinya, kecuali yang seharusnya. Maksudnya berbicara hanya yang semestinya, berbicara hanya yang seharusnya. Maksudnya kalau dikaitkan dengan masalah dunia, ketika memang itu ada hasilnya, jangan sia-sia. Jangan apa? Sia-sia. Artinya hasil di sini ya, karena berbicara dunia berarti hasil kebutuhan apa? Sandang, pangan, papan. Iya kan? Sandang, pangan, ya papan. Mana di antara itu yang kita dahulukan? Nah, gitu ya. Nah, jadi ngomong intinya sih ngomong jangan sia-sia. Minimal omongan itu ada hasilnya. Ya sebetulnya hasilnya pun bukan saja hanya sandang, pangan, papan, tapi minimal mungkin omongan itu tujuannya baik gitu ya, tujuannya baik minimal gitu ya. Atau minimal omongan itu pun mengandung ilmu. Minimal omongan itu tidak tidak menimbulkan hal-hal yang negatif gitu ya, tidak menjerumuskan seseorang. Nah itulah seperti itu ya, itu namanya bagian daripada bungkus agama, bagian daripada kantong kreseknya agama. Jadi kita dibungkus sama agama ya, kita dibungkus sama agama. Supaya apa kita dibungkus agama? Supaya kalau ngomong minimal yang baik, minimal yang ada hasilnya. Kadang-kadang kan ada tuh teman kita, dia mau ngomong seperlunya, dia ngomong secukupnya, dia ngomong seadanya, nggak banyak ngomong dia mau orangnya. Itu mungkin orang begitu. Tapi intinya sih ucapan itu apa? Ucapan itu tidak menimbulkan negatif lah ya, minimal ucapan itu tidak menimbulkan negatif. Nah itu namanya kotak agama, bungkus agama tuh kayak begitu di antaranya ya, di antaranya. Nah terus di sini ada ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam, atau ada juga yang mengatakan itu perkataannya Luqman. Luqman ini bukan seorang nabi tapi seorang wali gitu ya. Apabila berbicara itu termasuk bagian daripada perak, maka berarti diam itu bagian daripada emas. Maksudnya berbicara yang baik nilainya seperti perak, sama dengan diam dari keburukan nilainya sama seperti emas kebaikannya gitu. Jadi kalau ngomong yang baik nilainya sama seperti perak dari segi bagusnya, maka ketika kita diam dari hal-hal yang buruk atau yang negatif, maka
itu nilai bagusnya sama seperti emas. Ya, sama seperti emas. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong baik, nilai bagusnya seperti perak. Karena kita ngomong baik, berarti kan kita diam dari yang buruk. Berarti itu pun bernilai emas. Tapi berarti kalau itu dua-duanya dapat gak? Karena ketika kita ngomong baik, berarti kita diam dari yang buruk. Iya kan? Ketika kita ngomong yang baik nih, berarti kita diam dari yang buruk. Gitu. Dapat dua-duanya berarti. Ya. Apa gimana? Pakai mungkin Iya. bisa disimpulkan antara diem aktif dan diem pasif, lebih banyak mungkin kebaikannya yang aktif dibanding yang pasif gitu kan Pak? Iya, yang penting aktifnya baik. Ya, yang penting aktifnya baik. Nah, itu keaktifan dia dalam hal-hal yang baik nilainya sama seperti perak. Ketika dia diem karena itu negatif, ya, karena itu negatif berarti itu pun bernilai seperti bagusnya emas. Ya gitu. Ya. Iya begitu. Cuman kata Imam Nawawi Banten, wasakitu fil haqqi kana tiki fil batili. Diem dalam hal-hal yang positif, terutama yang hak berkaitan dengan agama, berarti akidah minimal, itu sama aja kita ngomong yang batil. Tuh, ngomong yang batil. Jadi gini, ini ada omongan umpama ya, ada omongan obrolan gitu ya, obrolan di sekitar kita tahu nih, ini obrolan secara akidah menyimpang nih dia nih, ya, secara akidah menyimpang. Kalau kita diam aja, kita nggak benerin, nah itu katanya sama aja kita ngomong yang batil. Ya, secara mutlak maksud dari ucapan Syekh Nawawi begini nih ya. Tapi kalau kita tarik lagi ke peraturan syariat, saya juga kan diam lagi mikir nih, kira-kira ini orang yang dibenerin pada menerima atau enggak. Takutnya kalau saya ngomong nggak diterima, malah jadinya ribut, jadinya gaduh. Wah, udah diam aja dah, itu nggak apa-apa. Jadi perlu banyak pertimbangan gitu ya. Sekali lagi gini. Kan kata Syekh Nawawi Banten, Nabi Sulaiman alaihissalam atau Luqman, seorang waliullah min auliyaillah, mengatakan gini, kalau kita ngomong yang baik itu nilainya sama seperti perak. Begitu juga kalau kita diam dari keburukan, itu nilai kebaikannya sama seperti emas. Kemudian beliau bilang lagi, yang diam pada masalah yang benar sama seperti orang yang ngomong pada masalah yang batil. Berarti ketika kita lagi kumpul nih, teman-teman kita lagi ngomong, umpama dia ngomongin ngomongnya gini, kemarin gue ngaji dapat itu, kata Pak Ustadznya, dimanapun kita berada kita harus takut sama Allah, karena Allah itu ada di mana-mana. Makanya lu dimanapun lu harus takut kepada Allah, karena Allah mah ada di mana-mana. Tuh kata Pak Ustadz kemarin gue dapat ngaji begitu. Nah kita kan tahu tuh ucapan itu kurang apa? Kurang benar lah gitu ya, kurang benar. Secara tertulis yang ditulis oleh Syekh Nawawi, kayaknya kita salah nih. Kenapa salah? Karena itu salah kita diamin, ya kan? Menyetujui kita. Seolah-olah begitu, seolah-olah.
Tapi kan kita berpikir, kalau gua ngomong, kalau gua benerin, ini kira-kira pada nerima apa enggak? Kan gitu kan? Iya. Nah, akhirnya kita tetap punya pertimbangan sesuai dengan syariat. Karena kalau saya benerin ini kemungkinan orang nggak pada langsung bisa terima kan? Khawatirnya nanti jadi apa? Jadi gaduh kan? Jadi rame, jadi berselisih malah. Bukan kedamaian yang ada, jadi malah ribut, pertentangan. Nah, karena kita punya pertimbangan sesuai syariat, itu juga syariat. Berarti kita nggak termasuk diem pada kebenaran, sama seperti ngomong pada kebatilan. Ya, emang kadang-kadang suka begitu ya. Kadang-kadang maksudnya suka begitu gini. Pengetahuan seseorang kan dapatnya beda-beda, ya. Pengetahuan seseorang dapatnya beda-beda. Ada pernah kasus dulu gini. Jadi ketika menikahkan, si bapak ada yang langsung menyerahkan kepada pihak penghulu. Ya, kata si bapak ini maksudnya orang tua siapa? Orang tua perempuan ya. Seorang tua perempuan mewakilkan gitu ya, menyerahkan kepada penghulu. Nah terus di situ ada seorang ustadz ngomong gini, udah pak, karena bapak sudah menyerahkan kepada seorang penghulu, untuk sementara bapak keluar dulu, jangan ikut menyaksikan akad pernikahan anak bapak, nggak boleh itu pak, kata ulama di kitab fikih gitu kan. Akhirnya si bapak itu pun keluar. Tiba-tiba masalah ini sampai ada yang nanya ke ustadz yang lain, gitu kan? Nanya ke ustadz yang lain, itu benar gak sih begitu? Kalau seorang bapak sudah menyerahkan perwakilan kepada seorang penghulu gitu ya, tugas KUA, benar gak seorang bapak udah gak boleh duduk di situ, harus keluar dulu sementara sampai akad selesai baru boleh masuk. Kata si ustadz itu, oh nggak benar itu, justru nggak apa-apa sebenarnya. Emang apa nggak boleh? Lah udah biarin. Nah lo akhirnya si orang ini jadi bingung kan? Si orang ini jadi bingung. Kata Ustadz Ono mesti keluar. Kata Ustadz ini enggak apa-apa. Waduh yang mana nih yang benar? Akhirnya nanya lagi. Dia nanya lagi ke ustadz yang ketiga. Nah karena ustadz yang ketiga ini mungkin ilmunya rada banyakan, dia jawabnya bijak. Untuk ustadz yang mengatakan udah keluar aja, ya mungkin itu maksudnya ya dikhawatirkan si bapak nanti disuruh jadi saksi. Nah, yang bilang si ustadz biarin aja, ya nggak mungkin lah bapaknya disuruh jadi saksi. Pasti saksi udah ada yang lain. Nah, jadi mana yang benar? Semua juga benar. Ustadz yang pertama bilang, pak nggak boleh duduk sini pak, keluar dulu selama akad, kalau selesai baru bapak bener. Orang dia dapatnya begitu, ya kan? Ada dia dapatnya begitu, ya bener. Ustadz yang kedua bilang, lah nggak apa-apa, emang kenapa sih? Dia juga bener. Ustadz yang ketiga, ya bener juga. Nah artinya apa di sini? Ini yang membedakan orang dapat namanya pengetahuan itu beda. Tuh ya, tuh masalah begitu aja banyak tuh begitu sampai 3. Ya, itu di kampung-kampung masih apa? Masih berlaku. Di kampung-kampung tuh masih berlaku tentang hal itu. Jadi kalau bapaknya sudah menyerahkan perwakilan ke penghulu, bapaknya disuruh apa? Sampai akad selesai. Gitu ya. Nah, artinya di sini berarti kita memahami bahwa ketika nanti kita dapat perbedaan yang orang pahami, berarti kita husnuzonnya apa? Oh, dia dapatnya begitu, ya udah biarin dah, dia dapatnya begitu. Kayak tadi, ini kita lagi ngumpul, teman-teman kita ngomongnya, wah lu
harus di mana aja lo harus takut sama Allah dah. Allah masih di mana-mana aja ada. Nah, kan menurut kita wah, kan gitu kan. Ya udahlah untuk sementara orang dia dapatnya begitu gimana? Gitu kan? Nah, ini ya. Jadi selama kita ada pertimbangan sesuai dengan syariat, enggak termasuk diamnya pada yang benar, enggak termasuk ya. Kalau kita berdasarkan pertimbangan syariat, diamnya pada yang benar seperti berbicara pada yang batil. Enggak termasuk itu kalau kita mempertimbangkan sesuai syariat begitu ya. Ada lagi nanti perkataan apa nama sana as-sakit anil haq, as-sakitu anil haqqi syaitonun akhros. Diam dari yang benar itu sama dengan setan yang bisu. Setan yang gagu, setan yang apa lagi bahasanya? Tuna wicara ya. Iya kan? Tapi kalau kita mempertimbangkan, wah takut kalau ngomong nggak mungkin bisa langsung diterima, karena nggak semua orang langsung bisa nerima. Nah pertimbangan kita begitu kan? Nggak apa-apa. Kan itu juga termasuk amar ma'ruf nahi. Kan amar ma'ruf nahi munkar itu harus apa? Semuanya serba lembut, ya semuanya serba lembut. Jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, gitu ya. Gitu. Iya. Kalau ada orang begitu, dia merasa pendapatnya lebih benar daripada yang lain, kekeh aja dengan pendapat dia sendiri, ya udahlah. Jangan ladenin, diemin aja udah. Jangan ladenin, diemin aja udah, diemin. Kalau mau tinggalin dah. Ya. Nah itu kadang-kadang memang seperti itu ya. Ya manusiawi sih kadang. Orang kan itu tadilah faktor ilmu pengetahuan bisa menjadi bagian, yaitu dia bijak apa enggak gitu ya, dia merasa benar sendiri atau enggak, dia merasa paling benar atau enggak, itu bisa lah ya, bisa. Tuh. Jadi itu satu contoh yang permasalahan di masyarakat. Bahwasannya seorang bapak kalau udah menyerahkan kepada penghulu ya itu begitu akhirnya. Ada lagi begini, di antaranya ada anak kecil sholat dibawa ke masjid atau musola ya, terus si anak kecil itu lagi sholat nginjek kaki seseorang. Nah kebetulan si seseorang yang diinjek kaki sama anak kecil ini dapat ilmunya, sholat gua batal ya, sholat gua batal. Wah batal dah sholat gua. Akhirnya dia batalin karena dia dapat begitu kan, dia batalin ya, sholatnya batal, tapi wudunya belum tentu ya. Sholatnya batal, akhirnya dia dibatalin sama dia. Dia sholat menghindar dari anak kecil itu, selesai. Si bapak yang bawa anak kecil itu dibilangin, Pak, besok-besok ini bocah kalau mau dibawa tapi dijagain Pak, jangan sampai ninjak orang. Itu kalau dia nginjak orang, kakinya kayak saya lagi sholat nih. Saya lagi sholat, kaki saya diinjak sama anak bapak, lah sholat saya batal Pak. Saya dapatnya begitu Pak dari guru saya. Akhirnya si bapak ini yang bawa anak kan, kok begitu sih? Coba saya nanya kan akhirnya. Terus kebetulan nanya sama ustadz yang sama lagi, yang sama dengan pemahaman yang diinjak. Iya Pak bener batal. Jadi gimana? Ya besok kalau bisa anak bapak jangan dibawa dah. Wah ya udah dah. Si bapak ini akhirnya mungkin kok begitu? Nanya lagi ke ustadz yang lain. Ustadz yang lain ternyata jawabannya beda. Lah enggak Pak,
kok batal? Batal kenapa? Emang bocah bapak bawa najis kan? Enggak. Maksudnya bawa najis di kakinya ada najis. Enggak lah pak, bersih, udah saya cuci ke kamar mandi, ke toilet, ke keran. Enggak, itu pak nggak batal. Ya, bingung nih bapak, nanya lagi. Kebetulan sama ustadz yang mungkin ustadz ini katakanlah lumayan lah ilmunya gitu ya. Dijelasin tuh mas ustadz yang ketiga. Untuk orang yang pertama pak, yang dia bilang batal itu juga benar. Kenapa benar? Karena anak bapak bawa najis, belum disunat kan anak kecil? Belum. Gitu. Jadi secara tidak langsung ya kena najis dia. Ya, seperti umpama kayak begini. Ada benang di atas nih ya. Ada benang nih di atas. Jangan benang lah, umpama speaker masjid atau musola. Di speaker masjid itu ada tai burung. Ya, ada tai burung. Tai burung atau kotoran apapun itu kan najis. Nah, di speaker itu ada tai burung. Di speaker itu pasti nyambung ada apa tuh? Kabel, ya kan? Ada kabel. Kemana itu kabel nyambungnya? Ke bawah kan, ke mic. Berarti secara otomatis mic-nya najis gak? Najis kan? Bener berarti. Berarti orang yang bilang dia nggak diterima, diinjak sama anak bapak soal batal, bener pak, dia juga bener. Itu alasannya begitu kan, anak bapak bawa najis. Oh iya. Terus yang bilang enggak, nah yang bilang enggak, anak bapak bawa najis di kulupnya, di cucungnya gitu kan, bisa dibersihin? Bisa nggak dibersihin? Bisa nggak? Bisa dibersihin emang? Iya, maksudnya nggak disunat ini bocah belum disunat. Kita mau bawa ke musola atau sini bang atau tong sini ayah bersihin cucungnya dan bisa? Lah nggak bisa, sakit orang. Beda kalau botol. Ini botol bekas apa? Minuman memabukkan, iya kan? Bisa dibersihin, buang dulu minum khamrnya, dicuci segala macam, jadi suci lah. Kalau cucung bocah emang nggak mungkin kita bersihin dulu baru kita ajak ke masjid. Nah itu alasan yang nggak batal begitu ya. Terus kata yang ketiga ya sekarang tinggal bapak gimana. Nah saran saya yang namanya anak kalau kita mau ajak ke masjid atau ke musola, kalau bisa jangan sampai keluyuran, jangan sampai bocah lari-larian, ya, jangan sampai bocah bercanda-bercanda, gitu. Jadi semuanya benar, nggak ada yang salah, ya, nggak ada yang salah, semuanya benar. Bapak itu nggak jadi sholat, jagain anak-anak. Tidak. Bener juga, pokoknya. Dia dapatnya begitu ya udah gitu kan. Nah cuma kita umpama kita termasuk orang yang ketiga dan ngerti, jangan kita salahin ya. Kalau kita orang ketiga nyalahin juga salah semua tuh pak, lah salah semua jadinya udah. Yang pertama salah, yang kedua salah pak jangan ya. Tuh ini masalah yang ramai juga di masyarakat ya. Jadi pernah terjadi gitu ya, ngalamin hal itu pernah terjadi di masyarakat begitu. Jadi semuanya juga benar, nggak ada yang salah. Ya, jadi memang mempengaruhi lah ya. Pengetahuan itu apa? Mempengaruhi ya, ilmu itu mempengaruhi. Cuma memang lagi-lagi kadang-kadang orang nggak tahan dengan apa? Dengan dengan nafsunya gitu ya. Nafsu merasa benar sendiri, nafsu merasa paling benar. Nah ini yang kadang-kadang memang sulit untuk ditaklukkan. Sulit untuk diarahkan ya. Itu sulit. Ya, sulit sekali itu. Ya, sulit sekali. Memang cobaannya orang yang ilmunya bertambah itu cobaannya sombong. Tapi kalau sombongnya terhadap yang salah sih nggak apa-apa kalau kata saya mah ya. Umpama nih orang udah kita benerin emang salah gitu, emang salah, umpama emang salah.
nggak ada yang bilang ngebenerin, nggak ada, emang salah. Sampai secara ilmiah pun salah. Tapi nggak menerima, nggak apa-apa kita sombong situ sama orang yang salah, mah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ini memang salah gitu, emang salah ya, emang salah. Umpama kesalahannya gini, kesalahannya apa di dalam sholat gitu ya, kesalahannya di dalam sholat umpama gitu dia nggak baca, ada yang kurang lah, syarat rukunnya ada yang kurang gitu ya, lah emang salah itu mah, nggak ada apa, nggak ada dispensasi lah, syarat rukunnya kurang mau gimana ya, syarat rukunnya kurang. Ulama mana juga kalau syarat rukunnya kurang bilang nggak sah gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, kalau begitu nggak apa-apa. Nah. Ya itulah begitu emang ya, lagi-lagi memang begitu, tapi nggak menjamin juga ya, lagi-lagi memang apa itu peluang ya, peluang iblis, peluang setan itu banyak ya, mengalir di aliran darah kita ya. Ya mudah-mudahan sih dengan dia banyak membaca wawasan, dengan banyak membaca kitab-kitab, banyak membaca buku-buku yang benar tentunya ya, insya Allah mudah-mudahan tidak merasa benar sendiri atau merasa paling benar gitu ya. Ada lagi gini, ada lagi sebagai contoh, ini sebagai contoh masalah sujud syukur ya, masalah sujud syukur. Orang yang mau sujud syukur itu boleh nggak wudu ya. Umpama dia lagi pakai celana pendek, lagi di sawah atau dimanapun lah, dapat nikmat, ada yang ngasih duit, dia langsung sujud syukur ya atau mungkin karena dia dapatnya nggak pernah ada yang bilang ya, nggak pernah ada yang bilang, seorang ustadz ataupun siapapun yang ngajarin dia, nggak ada yang bilang apa harus seperti praktek sholat, nggak ada yang bilang, pokoknya kalau dapat nikmat langsung sujud syukur gitu. Iya. Ya. Yang dia dapat dari orang bilangnya kalau dapat nikmat langsung sujud syukur, nggak salah ya. Terus yang satu bilang sujud syukur kan sujud bagian dari sholat. Karena sujud bagian dari sholat, maka peraturan sujud syukur sama seperti sholat. Iya dong. Kalau dia belum punya wudu ya wudu dulu lah ya. Kalau belum punya wudu ya wudu dulu. Kalau udah wudu berarti pakai tutup aurat dulu, suci dari najis segala macam, menghadap kiblat ya. Akhirnya kan katakan umpama iya bener lagi nih kan sujud sholat. Nah, akhirnya lagi-lagi yang ketiga gitu ya, lagi-lagi pihak yang ketiga gimana. Nah pihak yang ketiga kalau dia mungkin baca gitu ya, pernah baca itu ada memang di kitab Al-Mizanul Kubro ya, Al-Mizanul Kubro memang di situ dibilangin solusi tengahnya, kalau yang mengatakan itu harus bersuci dulu, menutup aurat dulu, terus menghadap kiblat seperti sholat biasa, itu katanya untuk orang apa? Untuk orang awam ya, yang kadar takwanya masih rendah lah, sehingga dia harus wudu dulu supaya lebih semangat ya, supaya semangat ngerjain sujud syukurnya. Sedangkan yang nggak mesti wudu itu untuk mereka yang
kadar ketakwaannya udah agak tinggian. Ya otomatis kenapa? Karena mereka itu biasanya wudunya enggak batal, wudunya enggak batal. Ya mereka itu wudunya enggak batal. Nah sekarang tinggal ente termasuk orang yang merasa takwanya rendah apa tinggi. Kalau ente saya mah tetap nggak mau wudu, berarti ente termasuk yang kadar takwanya tinggi. Ya silakan. Ya silakan, kalau ente termasuk yang kadar takwanya tinggi ya silakan, nggak usah wudu dulu. Begitu sholat jenazah. Ya sholat jenazah juga ada yang bilang nggak usah wudu dulu. Lah orang sholat jenazah bukan sholat kok, doa. Nah, tapi kata ulama yang satu bilang disebutnya apa? Sholat kan? Iya kan? Kita mau di musola atau masjid ada jenazah. Kita mau ke situ ngapain? Sholat jenazah, bukan apa? Bukan doain jenazah kan? Nah, kata ulama yang satu bilang, kita nyebutnya mau sholat, ya berarti sholat. Maka peraturan sama dengan sholat. Itu juga sama begitu. Dan ternyata memang di dalam kitab Subulus Salam pun disebutkan bahwa ada seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau nggak wudu lagi ya, tapi lagi-lagi karena dapatnya begitu gitu ya, karena dapatnya segitu, pada dasarnya nggak ada yang salah gitu ya, gitu. Pada dasarnya sih nggak ada yang salah kalau kita juga tahu itu ada pendapat ulama ya. Tapi kalau kita nggak tahu, minimal kita bilang apa? Ya saya cari dulu dah, ya. Mungkin saya belum pernah dapat, gitu ya. Mungkin saya belum pernah tahu, mungkin saya belum pernah baca, gitu ya. Nah itulah, jadi semuanya memang lagi-lagi ya tergantung ini kita bisa menguasai, mengarahkan nafsu kita atau tidak. Disitulah makanya jihad akbar ya. Disitulah makanya jihad akbar. Jihad yang paling besar itu jihad melawan hawa nafsu ya. Apakah itu nafsu merasa benar sendiri, nafsu merasa paling benar, terutama dalam masalah keilmuan gitu ya. Itu barangkali kita belajar bahwasannya semuanya memang ada ilmunya masing-masing lah. Ketika kita tahu kok orang mungkin dia dapat segitu kali gitu. Minimal pembenaran itu untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Kalau memang bisa kita sampaikan ke orang lain, silahkan sampaikan gitu ya. Silahkan orang lain itu dikasih tahu kalau memang kira-kira memungkinkan memungkinkan situasinya, kondisinya gitu ya. Jadi kembali ke materi kita, agama itu sebagai selimut, sebagai bungkusan, sebagai kantong kresek, sebagai kotak, sebagai peti yang menutupi kita di dalamnya dibungkus sama agama. Jadikan agama itu minimal tidak mengotori kita dari hati kita, tidak mengotori kita dari ucapan kita, tidak mengotori kita dari perbuatan kita, dan yang paling utama tidak mengotori kita dari keyakinan kita. Di antaranya adalah pada masalah ucapan ya, karena dari ucapan ini bisa menimbulkan kekotoran dalam hati, kekotoran dalam ucapan, apalagi kekotoran dalam perbuatan juga bisa mengotori, menodai keyakinan. Maka hati-hatilah gitu ya, hati-hati. Mudah-mudahan mudzakarah kita pada malam hari ini bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti. Apabila ada kesalahan mohon diperbaiki, mohon diluruskan, mohon dibenarkan, karena semata-mata kesalahan itu dari diri saya sendiri. Dan apabila ada yang benar, semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ta'adduban. Pada dasarnya baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala, namun secara etika, secara moral, secara akhlak, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan dari diri kita masing-masing.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Lana khamsatun nutfi biha harra bail hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Lana khamsatun nutfi biha harra bail hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Lana khamsatun nutfi biha harra bail hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup sama-sama, kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi untuk muktamar yang ke-34 di Lampung. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses, dan dapat terpilih pemimpin yang memang baik untuk semuanya sesuai zamannya masing-masing. Dan untuk saudara-saudara kita siapapun yang barangkali menghadiri acara itu, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak satu kurang apapun, pergi pulang selamat sampai ke tempatnya masing-masing. Sekali lagi sesuai dengan harapan, tidak ada apapun yang terjadi, ya, tidak ada apapun yang terjadi. Kemudian ada satu kabar informasi bahwa ada seorang khatib PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Sahroni, ya kalau nggak salah, beliau meninggal di stasiun Gambir Senen karena memang sudah ajalnya lah gitu ya. Tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya bagian daripada taman-taman surga. Dan semoga selalu mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, siapapun yang menghadiri acara tersebut di luar Lampung gitu ya, di luar Lampung, tentunya mereka mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak ada satu kurang apapun. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Summa ila arwah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.